Hai, saya Novian Dwi Nugraha, mahasiswa KKN PPM UGM tahun 2021, JT044, Unit Jogonalan Klaten, Subunit 2, Desa Titang. Pada hari ini saya ingin membagikan informasi mengenai cara pembuatan pupuk organik cair. Dalam video ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dasar teori, lalu ada alat dan bahan, dan yang terakhir, cara pembuatan pupuk organik cair. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video selengkapnya. Sebelum memulai pembuatan pupuk organik cair, sangat penting untuk mengetahui dasar teorinya terlebih dahulu. Dasar teori pada pembuatan pupuk organik cair kali ini terbagi menjadi 4. Pertama, ada pengertian pupuk secara umum, lalu ada macam-macam pupuk, yang ketiga mulai masuk ke bab pupuk organik, dan yang terakhir masuk ke pokok bahasan sesuai dengan judul kita, yakni pupuk organik cair. Secara umum, pupuk adalah bahan yang ditambahkan ke dalam tanah yang menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Tentu saja tujuan dari pemakaian pupuk adalah membuat tumbuhan makin subur dengan cara menambahkan ketersediaan unsur hara dalam tanah yang terkandung dalam pupuk tadi. Masuk ke bahasan kedua mengenai macam-macam pupuk. Di sini pupuk terbagi menjadi 6 macam dengan kriteria tertentu. Pertama, berdasarkan proses pembentukannya, pupuk terbagi menjadi 2, yakni pupuk alami dan pupuk buatan pabrik. Lalu, berdasarkan kandungan senyawa dalam pupuk, pupuk terbagi menjadi pupuk organik dan pupuk anorganik. Ketiga, berdasar jumlah unsur hara yang dikandung, pupuk terbagi menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya, pupuk terbagi menjadi pupuk untuk daun dan pupuk untuk akar atau tanah. Kelima, berdasar reaksi kimia atau derajat keasamannya, pupuk terbagi menjadi 3, yaitu pupuk asam, pupuk netral, dan pupuk basa. Terakhir, apabila dilihat dari bentuknya, pupuk terbagi menjadi 2, yakni pupuk padat dan pupuk cair. Di sini kita akan lebih fokus ke pembahasan pupuk organik, terkhususnya pupuk organik cair. Penjelasan mengenai pupuk organik diawali dengan pengertiannya terlebih dahulu. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik dari sisa tanaman dan hewan yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan haranya. Pupuk organik terbagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya, yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Pupuk organik cair adalah larutan mudah larut berisi 1 atau lebih pembawa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk organik cair akan dibahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Sedangkan pupuk organik padat adalah pupuk organik yang bahan baku pembuatannya berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan kotoran manusia berbentuk padat. Pupuk organik padat sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yakni pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, dan humus. Berikut ini ada beberapa poin keunggulan dan kelemahan dari pupuk organik. Pupuk organik aman dipakai dalam jumlah besar dan berlebih. Sayangnya, karena dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, biaya yang dibutuhkan juga besar. Keunggulan dan kelemahan lain bisa dibaca di layar. Masuk ke inti bahasan dari dasar teori kali ini. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, pupuk organik berdasarkan bentuknya ada 2, yaitu padat dan cair. Kali ini kita akan membahas mengenai pupuk organik cair. Pupuk organik cair atau biasa yang disingkat POC merupakan larutan dari pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari 1 unsur. POC sendiri terbagi menjadi 4,
tergantung dari bahan pembuatnya. Pertama ada pupuk kandang cair, yang tentunya berasal dari urin hewan kandang atau hewan ternak. Lalu ada biogas. Biogas sendiri merupakan gabungan dari fermentasi bahan organik cair dengan bahan organik padat. Selain berfungsi sebagai pupuk, biogas juga bisa dipakai untuk bahan bakar. Selanjutnya ada pupuk cair limbah organik. Biasanya berasal dari sisa sampah dapur, baik sisa sayur-sayuran maupun sisa buah-buahan. Terakhir adalah pupuk cair limbah manusia, yang berasal dari campuran antara kotoran manusia dan cairan yang keluar bersamaan dengan kotoran manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat POC dari bahan limbah organik, terkhususnya pada sisa sampah dapur berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Masuk ke bagian kandungan POC. Pada dasarnya, kandungan dari POC mirip dengan kandungan unsur hara di pupuk organik, yakni unsur hara nitrogen disimbolkan dengan N, fosfat disimbolkan dengan P, dan kalium disimbolkan dengan K, di mana tiap unsur hara memiliki fungsi dan peranan masing-masing seperti yang tertera di layar. Kandungan giberelin dan alkohol yang terdapat di dalam POC memiliki berbagai macam manfaat, mulai dari merangsang pertumbuhan tunas baru, memperbaiki klorofil daun, hingga sterilisasi pada tumbuhan. Demikian bagian dasar teori yang bisa disampaikan. Masuk ke bagian alat dan bahan. Pertama, kita memerlukan komponen utama dalam pembuatan pupuk organik cair, yaitu sampah dapur. Di sini saya memakai sisa buah-buahan dan sisa sayuran. Kedua, kita memerlukan pisau dan talenan untuk mengiris sisa buah dan sayuran tadi. Ketiga, kita memerlukan ember. Ember di sini berfungsi untuk tempat peletakan sisa buah dan sisa sayuran tadi yang sudah diiris, sekaligus menjadi media utama pembuatan pupuk organik cair. Terakhir, kita membutuhkan pelarut. Pelarut di sini kita bisa memakai air sisa cucian beras maupun air kolam. Jika tidak ada keduanya, bisa memakai air sumur biasa. Lanjut ke bagian cara pembuatan. Pertama, kita memotong sisa sayuran dan buah-buahan tadi, lalu langsung dimasukkan ke dalam ember. Untuk ukuran potongan tidak ada batasan, disesuaikan saja. Kira-kira potong sisa sayuran dan buah-buahan tadi hingga setengah ember terisi. Kurang lebih seperti ini. Setelah semua bahan selesai dipotong, selanjutnya tuangkan air ke dalam ember. Tuang hingga penuh. Setelah air sudah dituang hingga penuh, langkah selanjutnya adalah tutup ember rapat-rapat, pastikan tidak ada celah, dan diamkan selama beberapa hari. Nah, berikut ini adalah tampilan dari pupuk organik cair yang sudah didiamkan selama 4 hari. Terlihat ada banyak sekali jamur. Selanjutnya kita akan menyaring airnya, kemudian dipindahkan ke dalam botol sebagai pupuk organik cair.
Nah, berikut ini adalah hasil dari saringan pupuk organik cair 1 ember penuh tadi. Sekarang pupuk organik cair siap untuk digunakan. Nah, itu tadi video mengenai pembuatan pupuk organik cair. Semoga video ini dapat bermanfaat ke masyarakat umum, terkhususnya masyarakat Desa Titang. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.